Kisah akan berfokus pada seorang mantan pembunuh bayarin paling melegenda bernama John Wick, di mana beliau pensiun dari profesi tersebut dan memutuskan hidup dengan wanita yang dicintainya. Namun karena si wanita yang sudah menjadi istrinya tersebut memiliki sebuah penyakit, dia pun meninggal sehingga John harus kembali kepada kesendiriannya. Saat di pemakaman terlihat dia ditemui oleh seorang pria bernama Markus, di mana Mang Markus ini seorang pembunuh bayarin juga dan masih aktif dengan profesinya tersebut. Goodbye, John. Dengan tidak adanya orang yang dikasih sekaligus penyejuk kalbu dalam hidup, tentu membuat John rawan untuk kembali ke dalam dunia kelam sebagai pembunuh bayaran. Untuk itu, sebelum meninggal, sang istri sudah membelikannya sebuah anjing yang dipaketkan di JNE untuk kemudian dikirim sesaat setelah sang istri meninggal dunia. Dalam surat tersebut, sang istri mengatakan bahwa dia sudah menemukan kedamaian dengan tidak lagi merasakan sakit dan berharap agar John juga mendapat kedamaian yang sama dengan adanya si anjing di kehidupannya. So start with this, because the card doesn't count. Untuk itu John pun bertekad untuk menjaga dan merawat si anjing sampai dia dewasa dan membiayai pendidikan serta kehidupannya sampai kelak berumah tangga. Suatu hari John pun memutuskan untuk berjalan-jalan keluar dan mengisi bensin di Pertamini untuk kemudian didatangi oleh seorang pemuda kaya yang selengean bernama Losef. Ini orangnya. Si Losef ini pun bertanya tentang harga mobil tersebut, namun John tidak berniat menjualnya. Good day, sir. Untuk melepas stres, John tidak bermain game balap atau nonton YouTube seperti kebanyakan orang, tapi langsung memacu adrenalin dengan mengendarai mobilnya di landasan pesawat dan memacu laju mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dan itu baru laki-laki. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat John tengah tertidur lelap, tiba-tiba terdengar suara dari lantai bawah untuk kemudian John pergi menyusul si anjing. Dan yang terjadi kemudian benar-benar sangat mencerobohkan. Di mana si pemuda bernama Losep yang kita lihat tadi di pom, ternyata nekat masuk rumah John Wick, menghajarnya, membunuh anjingnya, dan mencuri mobil kesayangannya. Saat pagi hari, John pun menguburkan si anjing yang kita tahu merupakan satu-satunya makhluk hidup yang dia sayangi setelah sang istri tiada. Dan melihat fakta bahwa kedamaian nampaknya bukan takdir dirinya, John Wick pun memutuskan untuk kembali dalam profesinya tersebut. Adegan berpindah ke si Losep yang pergi ke sebuah bengkel milik seorang pria bernama Samsul, di mana Samsul ini merupakan orang yang bekerja untuk ayahnya si Losep. Tujuan Losep menemuinya adalah untuk meminta Samsul mengganti plat dan STNK baru, tetapi saat Samsul melihat mobilnya, dia pun seketika kaget karena sudah mengetahui bahwa mobil itu adalah mobil milik John Wick yang siapapun tidak ingin macam-macam dengannya. Kesal dengan kebodohan yang dilakukan Losep, Samsul pun membogem wajahnya dan mengatakan bahwa ayahnya sendiri akan paham betapa tololnya perbuatan yang Losep lakukan. Tak lama setelah Losep dan kawan-kawannya pergi, datanglah John Wick menemui Samsul untuk menanyakan apakah ada orang yang kesini. Dan karena tak ingin membuat masalah dengan John Wick, Samsul pun mengatakan semuanya dengan jujur.
Setelah John Wick pergi, Samsul pun menerima telepon dari ayah Losef yang bernama Vigo, di mana si Vigo ini adalah seorang pengusaha sekaligus mafia yang memiliki uang dan pasukan yang cukup banyak. Vigo pun bertanya tentang alasan kenapa Samsul memukul Losef, dan Samsul pun mengatakan bahwa Losef anaknya sudah membuat masalah dengan seseorang yang sangat dihindari untuk dibuat masalah, yaitu John Wick. Seketika Vigo pun ngerenyah. Entah seberapa besar pengaruh atau seberapa berbahayanya John Wick hingga membuat Vigo nampak seperti ketakutan. Sir, have you seen my son? Tak lama datanglah Losef dengan raut wajah ceria untuk kemudian diberi minum ciu, lalu dihantam di bagian perut hingga membuat Losef muntah. Losef pun bertanya, "Apa salahku beh? Sampai-sampai kau tega memukulku?" Lalu dengan bahasa Rusia yang ditranslate ke Sunda, Vigo pun menjawab, "Tonga bangus anjing, siap polontong. Lu tahu mobil siapa yang lu curi?" Losef, "Siapa? Mas-mas sok ganteng di iklan TikTok." Vigo, "Bukan. Mas-mas itu adalah John Wick, seorang pria yang tekun, teguh, dan berkomitmen tinggi, di mana John Wick dulunya bekerja untuk Vigo dan pernah diberikan misi mustahil, tapi dia berhasil melakukannya. Bahkan Vigo pernah menyaksikan sendiri ketika John Wick membunuh 3 orang pria hanya dengan menggunakan pensil 2B yang ada penghapus di bagian atasnya. Pensil loh. John Wick juga diketahui sudah membunuh seorang pembunuh bayaran paling hebat di dunia, sehingga John mendapat julukan sebagai The Boogeyman alias Baba Yaga. Sedikit penjelasan, Baba Yaga merupakan karakter mitos dari cerita rakyat Slavia yang dikenal di Amerika dengan nama Boogeyman. Dan dalam film, nama Boogeyman adalah sebutan untuk penjahat yang bisa menyelinap dan membunuh mangsanya tanpa suara sedikit pun. Dan dari semua cerita ini dan dari semua penegasan ini, kita bisa simpulkan bahwa John Wick adalah seorang pembunuh terbaik dari yang terbaik yang pernah ada. Father, I can make this right. Yusuf, we said John will come for you. Get the fuck out of my sight. Khawatir dengan keselamatan Losef anaknya, Vigo pun mencoba untuk bernegosiasi dengan John Wick, namun John hanya diam saja. Mengetahui John sudah pasti akan membunuh Losef, Vigo pun meminta ajudannya untuk mengerahkan seluruh pasukan yang ada dan membunuh John Wick sebelum dia mulai bergerak. Task your crew. How many? How many do you have? John Wick sendiri terlihat sedang bersower, di mana kita akan melihat sebuah tato yang bertuliskan Fortis Fortuna Ayufat, yang artinya keberuntungan pada pihak yang berani. John yang berpengalaman dalam dunia kriminal tentu sudah mengetahui bahwa Vigo akan mengirim pasukan ke rumahnya. Untuk itu John pun mematikan lampu rumah dan bersiap diri menunggu mereka. Tak lama setelah mereka semua masuk, John pun langsung menyerang dengan ciri khasnya, yaitu tembakan jarak dekat, dan melakukan perkelahian hingga membuat semua pasukan tewas dengan cukup mudah. Tak lama datanglah polisi setempat yang mendapat laporan kegaduhan dan melihat banyak mayat tergeletak di rumah John. Faktanya, polisi setempat dan beberapa orang tertentu ternyata sudah mengetahui bahwa John adalah seorang pembunuh bayaran dan tak pernah ikut campur dengan urusannya. You working again? No, just sorting some stuff out. Good night, John. Good night, Jimmy. Selanjutnya John pun menelpon pihak pembersih yang bertugas untuk membersihkan tempat kejadian, di mana mereka langsung membersihkan semua barang bukti termasuk mengemas mayat para korban. Dan mereka dibayar dengan beberapa koin emas yang hanya diperuntukkan untuk lingkungan kriminal tersebut. Goodbye, Charlie. Menyadari bahwa pasukan biasa tidak cukup untuk membunuh John Wick, Vigo pun meminta si ajudan untuk mengadakan sayembara untuk membunuhnya, dan akan mendapatkan uang $2 juta jika siapapun bisa membunuhnya. Vigo sendiri pergi ke kediaman Marcus untuk secara pribadi memintanya membunuh John Wick, yang mana kita tahu Marcus ini merupakan sahabat lama John Wick dan ternyata bersedia membunuh John Wick untuk uang $2 juta. Tidak setia sekali Anda.
John Wick sendiri memutuskan untuk tinggal di sebuah gedung semacam hotel yang bernama The Continental. The Continental sendiri merupakan sebuah kamuflase dari sebuah organisasi kriminal yang menaungi semua pembunuh bayaran profesional, di mana mereka bebas melakukan aktivitas seperti membahas pekerjaan, menginap, dan bercengkerama dengan sesama pembunuh bayaran. Namun ada satu aturan yang penting di sini, yaitu dilarang melakukan pekerjaan alias membunuh di lingkungan Continental. Karena jika siapapun melanggar akan mendapatkan sanksi yang sangat tegas. It is a pleasure, Mr. Wick. Lantas siapa pemimpin The Continental? Ya, ketua organisasi ini bernama Winston. Ini orangnya. Winston sendiri bukan merupakan seorang pemimpin tertinggi dunia kriminal karena masih ada yang lebih tinggi bernama High Table, di mana mereka terdiri dari beberapa anggota dunia yang menguasai seluruh pembunuh bayaran dan dunia kriminal di planet bumi. Dan nanti itu akan terungkap di John Wick 3 Parabellum. Dan setelah mendapat izin dan akses untuk kembali bekerja, John Wick pun langsung mempersiapkan dirinya untuk membunuh Losep sang polontong. You know the rule. No business can be conducted on these premises lest it's personal. Losep sendiri terlihat sedang berpesta bersama beberapa wanita pengencrit, di mana di situ ada banyak sekali pengawal yang melindungi tempat tersebut. Namun bagi John Wick, tentu itu bukan masalah besar baginya. Are you scared of the fucking boogeyman? But you should be. Right fucking now! Go get me a bottle! Yang menarik adalah ketika John Wick muncul dari balik kegelapan dan menodongkan pistol di salah satu pengawal yang dikenalnya, si pengawal itu pun mengetahui bahwa itu John Wick dan memilih untuk pergi daripada melawan. Karena sekali lagi, dia sudah tahu kemampuan John Wick dan mustahil bisa selamat darinya. Anjir, sampai segitunya loh, John Wick. Saya John, John goblok. Thank you, sir. Dengan menggunakan style bertarung bernama Gun Fu yang merupakan kombinasi jiu-jitsu, judo, dan taktik menembak, John Wick pun mampu melumpuhkan satu persatu pengawal Losep dengan cukup mudah. Losep sendiri berhasil kabur dengan melewati kerumunan orang-orang yang sedang berpesta, dan sementara itu John masih berjibaku dengan sisa pengawal sehingga membuatnya terjatuh dari lantai atas. Dan anehnya, dia masih bisa pulih dan kembali berdiri dan sehat. Gimana kalau saya yang jatuh dari situ? Mungkin sudah ngagoler. John pun kembali ke Continental dan meminta si resepsionis untuk memanggilkan dokter ke kamarnya untuk mengobati luka bekas pertarungan tadi. Sedikit penjelasan bahwa sang resepsionis juga merupakan salah satu orang kepercayaan Winston dan sudah lama hidup dalam dunia kriminal hingga dia terlihat biasa saja saat melihat John terluka. Selesai lukanya dijahit, John pun memutuskan untuk istirahat tanpa dia tahu bahwa Marcus sudah mengekernya dari jauh untuk membunuhnya dengan AWM level 1. Tapi tiba-tiba Marcus pun dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang masuk untuk kemudian sengaja membangunkan John agar tidak dibunuh oleh orang tersebut supaya uang imbalannya tidak diambil oleh pembunuh lain. Faktanya, itu adalah pembunuh bayaran yang lain bernama Marsidah, di mana Marsidah ini ditawari imbalan 2 kali lipat jika mau membunuh John Wick di lokasi Continental. Yang kita tahu jika membunuh di sana akan kena sanksi yang sangat berat. Namun sayang seribu sayang, Marsidah jelas tidak seimbang dengan John Wick dan harus babak belur olehnya. We have received a number of grievance. An uninvited guest. To get back to you. Marsidah pun ditanyai di mana Losep berada, dan setelah dia memberitahunya, John pun memukul Marsidah hingga tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Marcus pun memilih untuk pulang dan mencari kesempatan lain untuk membunuh John Wick. Tak lama datanglah pembunuh bayaran yang lain yang kebetulan menginap di kamar sebelah, di mana John menawarinya 1 koin emas jika dia mau menjaga Marsidah sampai manajemen hotel datang.
John sendiri langsung pergi ke sebuah tempat berkedok gereja di mana di situ Vigo menyimpan semua hartanya untuk kemudian John membunuh semua anak buahnya dan membakar semua harta Vigo sampai tak tersisa. Sementara itu Marsidah pun terlihat di borgol namun kemudian berhasil meloloskan diri dan kabur dari sana. Setelah membakar semua harta Vigo, John pun mendatangi Vigo untuk mencari anaknya, di mana terjadi baku tembak di antara mereka yang membuat John harus dikalahkan dengan ditabrak oleh sebuah wahon. Saat John sudah terikat di kursi, mereka berdua pun terlibat percakapan di mana Vigo tidak habis pikir kenapa John kembali hanya gara-gara seekor anjing dan sebuah mobil. Namun dengan penuh amarah John pun mengatakan bahwa anjing itu adalah hadiah terakhir dari istrinya yang sudah dibunuh oleh Losef. Baba Yaga. A final gift for my wife and your son. Kill that for me! Saat akan dibunuh, tiba-tiba Marcus menembak salah satu anak buah Vigo dengan tujuan untuk menyelamatkan John Wick setelah tahu bahwa Vigo sudah menyewa orang lain selain dirinya. Setelah berhasil lolos, John pun dengan cepat mengejar Vigo dan berhasil membantai seluruh anak buahnya. Di situ John tidak langsung membunuh Vigo dan justru akan melepaskannya jika Vigo mau memberitahu di mana Losef sekarang. I have your word then if I tell you where he is, you let me walk away. Losef sendiri berada di sebuah gedung tak terurus di mana di situ dia dijaga oleh beberapa pasukan yang tetap saja membuatnya hariwang dan tidak tenang. Vigo sendiri terlihat gusar karena terpaksa memberikan nyawa anaknya demi nyawanya sendiri. Namun terlihat bahwa setelah Losef tewas dan memang pasti akan tewas, Vigo pun berniat untuk membalas dendam. Tak butuh waktu lama John pun menyelinap seperti julukannya yaitu Baba Yaga, di mana dia membantai satu persatu pasukan hingga akhirnya bisa membalaskan dendam si anjing tersebut. Make the arrangements. John pun kembali ke Continental untuk check out dan diberikan sebuah mobil sebagai kompensasi atas kejadian semalam. Lalu John pergi menemui Marcus untuk berterima kasih yang padahal Marcus pun pada awalnya tidak berniat menyelamatkannya. Namun pertemuan mereka ternyata diketahui oleh Marsidah yang melaporkannya kepada Vigo. Karena dianggap telah berkhianat, Vigo pun menangkap Marcus dan menyiksanya sampai menderita. Dan meski sempat melakukan perlawanan, Marcus pun akhirnya tertembak dan tewas saat itu juga. Go out on my own. Setelah itu Vigo pun menghubungi John untuk memberitahunya bahwa Marcus sahabatnya sudah tewas dengan tujuan untuk memancingnya dan membalaskan dendam Losef anaknya. Yeah. Fuel the chopper. Marsidah sendiri dicegat oleh Winston dan 4 pasukan Continental untuk menyampaikan pesan bahwa keanggotaannya di Continental sudah dicabut karena mencoba melakukan pembunuhan di Hotel Continental kemarin. Dan bukan hanya itu saja, Marsidah pun dieksekusi saat itu juga. Dengan informasi dari Winston, John pun dengan cepat mengejar mobil Vigo yang akan melarikan diri keluar kota, di mana John langsung menabrakkan mobilnya hingga membuat mobil Vigo menabrak tanggul. Vigo pun menyuruh anak buahnya untuk turun dan segera membunuh John, namun mereka justru tewas mengenaskan dan hanya menyisakan Vigo seorang. Tak ingin hanya ngejodog saja, Vigo pun mengendarai mobil ringseknya dan langsung menyeret mobil John untuk dijatuhkan. Tapi beruntung John Wick berhasil ngajeleng dari sana. Selanjutnya Vigo pun sudah terlihat berdiri di jembatan lalu meminta John untuk membuang senjatanya dan menyelesaikan masalah ini seperti Genzi dan seri Jawa. Dengan berbandikan air hujan, mereka berdua pun saling memukul satu sama lain tetapi tidak sambil teriak "Ore!"
Dan ketika Viggo kalah tarung, dia pun dengan sportif mengeluarkan pisau dan berhasil melukai perut si John. Namun karena John Wick masih harus syuting sequel film kedua dan ketiga, dia pun memilih untuk tidak mati dulu dan berhasil melayangkan kembali pisaunya dan membunuh Viggo saat itu juga. Mamam. Dengan tubuh terluka, John pun pergi ke sebuah toko hewan terdekat untuk mencari obat dan justru menemukan seekor anjing hitam yang terkurung. Dan sebagai ganti si anjing yang mati, John Wick pun memutuskan untuk membawanya sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri. Tamat, ending yang meresahkan.